Nah, ini video kedua kita ya. Setelah kita kemarin yang pertama. Dari obrolan yang pertama, apa yang kalian tangkap? Pesawat itu kita kayak ibaratnya kayak di dunia. Kayak di dunia. Kenapa? Maksudnya kayak di dunia gimana? Karena Karena kayak orang pingsan. Karena Tiba-tiba bangun. kayak orang pingsan terus kebangunnya di pesawat. Ya. Apa kaitannya ke dunia kita sekarang? Tujuan kita di dunia ini. Tujuan kita. Iya. Ya, pesawat kan pasti akan mendarat di satu tempat. Nah, kita sama hidup kita ini pasti akan berakhir atau pasti berubah bergerak ke satu tempat nantinya. Kalau mungkin pesawat tujuan akhirnya di bandara yang dia mau tuju, nah hidup kita ini akan berakhir di mana gitu ya. Iya. Mirip kan ya? Iya mirip. Nah, ketika kita pingsan terus kita sadar, apa pertanyaan lagi? Kenapa kita bisa ada di sini? Iya. Di dalam pesawat. Kok gue bisa tiba-tiba ada di dalam pesawat? Ini siapa yang bikin gue ada di dalam pesawat? Gue diculik atau gimana gitu kan? Iya. Diculik terus dibius, ditaruh di dalam pesawat apa gimana gitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, ketika dia sadar, sama orang masih kecil itu dia nggak sadar, dia nggak ngerti mikir sampai ke situ. Nah, ketika dia sadar, artinya ketika kalian udah pada gede ini udah pada balik, kalian sadar ini kok kita bisa ada hidup begini ya, ngerti nggak? Iya. Kok kita bisa hidup? Siapa yang bisa membuat kondisi kita seperti ini gitu di dunia ini? Gitu kan? Iya. Terus kedua, apa tujuan gue ditaruh pesawat ini gitu? Gue diculik, ditaruh sini, emang mau diapain gue gitu? Ketiga nggak sih? Nah, itu kan tujuan akhir ya, pesawatnya mau mendarat kemana? Kalau di dalam pesawat ini kenapa gitu? Gue disuruh ngapain di dalam pesawat ini? Ada nggak? Kan masih dalam perjalanan ini, terus gue harus ngapain di dalam pesawat ini? Nunggu aja atau gimana gitu kan? Ya sama di kehidupan ini, ketika kalian sadar ini hidup kalian tuh mau diapain, mau berbuat apa di hidup ini? Kayak gitu ya. Itu jangan sono deh. Nah, kita jawab pertanyaan ketiga dulu. Kalau pesawat ini akan mendarat kemana, hidup kita ini akan berakhir kemana gitu? Kalian bisa jawab nggak? Akhirat. Akhirat. Akhirat ya. Iya. Nah, hah? Nah, akan berakhir ke akhirat. Sebelum kita ke akhirat, kita pasti akan mengalami yang namanya mati. Ya. Gitu nggak? Iya. Nah, kalau mati, mungkin semua orang sepakat nih. Ya. Semua orang sepakat ya, Iya. kalau mati. Tapi kalau akhirat, ada yang sepakat semua apa enggak? Semua. Hah? Semua. Semua orang sepakat. Iya. Kalau nanti akan ada akhirat gitu. Iya. Iya. Masa? Itu yang sebelas tuh kayak Apa itu? sebelas tuh banyak banget. Apa enggak? Pada semua sepakat nggak sih adanya akhirat? Sepakat. Yakin? Yakin. Hah? Tapi mungkin orang ateis kagak sih itu aja. Hah? Orang ateis paling enggak. Enggak. Berarti enggak semuanya. Nggak semuanya kan berarti. Iya. Ada orang yang nggak yakin adanya akhirat Iya. atau bahkan menolak. Padahal dia belum pernah ke akhirat ya. Iya nggak? Iya. Terus dari mana dia yakin kalau nggak ada akhirat? Padahal dia belum pernah ke akhirat ya. Atau kalau orang yang yakin adanya akhirat, padahal dia belum pernah ke akhirat. Atau belum ada orang yang udah ke akhirat terus balik lagi selfie ini gue kemarin dari akhirat, lu mau nggak gitu? Ikut minggu depan gue mau ke akhirat lagi. Ada nggak yang begitu? Enggak kan? Nah, kok dia bisa yakin kalau ada akhirat gitu? Kayak gitu. Jadi paling nggak nih ada 3 nih. Ada 3 tentang akhirat ini. Pertama, orang itu ada yang yakin bahwa kalau dia orang-orang itu udah pada mati, udah hilang begitu aja. Ya. Jadi udah dia musnah aja di dunia. Udah hilang gitu aja gitu. Ada kehidupan gitu ya? Nggak ada kehidupan, udah habis gitu. Itu keyakinan orang-orang ateis. Itu enggak? Terus kedua, akhirat itu
akan siklus, kayak siklus. Jadi kalau orang udah mati, ntar dia akan hidup lagi. Nah, hidup dia lagi itu tergantung sama kehidupan dia yang dulu. Kalau misalnya dia kehidupannya dulu jahat atau apa, nah dia akan mati terus dihidupin lagi, dia jadi babi, apa jadi kambing, apa jadi kodok, ngerti nggak? Itu namanya reinkarnasi. Reinkarnasi ya. Reinkarnasi. Bisa aja kayak gitu. Ada orang yang yakin begitu. Oh, Mau random gitu tiba-tiba dia hidup lagi Hidup tapi lagi, jadi apa? tapi jadi apa? Ya. Makanya ada, kalian tahu nggak apa keras sakti? iya. Oh iya. Ada patkai. Iya. Nah itu patkai itu dia jadi manusia babi karena dia sebelumnya, hidup yang sebelumnya itu dia orang jahat, dia orang jahat. Akhirnya di kehidupan berikutnya itu dia jadi manusia setengah babi. Reinkarnasi ya. Nah itu kayak gitu. Terus yang ketiga ada orang yang yakin bahwa setelah kita mati, kita nanti dibangkitkan, kita nanti akan disidang, apakah kita akan bisa masuk ke surga atau neraka. Nah, itu keyakinan yang ketiga. Nah kalian yakinnya yang mana? Yakinnya yang disidang. Ya, Tiga. Sidang, terus ada surga ada neraka. Dari mana kalian yakin kayak gitu? Quran. Dari Quran. Dari mana kalian yakin kalau Quran itu nggak bohong? Quran itu benar. Hal-hal yang benar di dalam yang ada di Karena dalam. kebanyakan yang benar apa kata Quran. Apa kata Quran itu benar? Iya. Gimana maksudnya gimana? Nah, banyak fenomena-fenomena yang sudah dicatat di dalam Quran. Fenomena apa? Laut. Fenomena alam. Fenomena alam, alam apa? Laut. Alam, misalnya apa? Misalnya fenomena alam. Laut kan katanya ada ini apa namanya tadi tuh ya gue ada yang dua merah, ya, ada ada yang yang biru. merah ada yang biru itu juga nggak bisa nyatu kayak ada dinding tipis. Iya, iya. Jadi di Quran itu banyak hal-hal yang di pernyataan-pernyataan yang terbukti benar gitu ya. Kayak misalnya di Quran diceritakan ada dua buah laut, yang keduanya nggak bisa bercampur antara laut yang satu sama laut yang satunya. Kalau ada dinding tipis, ya itu ada. Terus masalah embriologi, bagaimana janin itu prosesnya tercipta, ya kan? Padahal Nabi Muhammad bukan bidan. Terus masalah apa namanya geologi, apa lapisan kulit bumi. Lapisan kulit bumi itu bergeser bergerak seperti bergeraknya awan. Ya. Kamu mengira gunung itu diam, padahal gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan. Ada pernyataan ayat yang begitu. Padahal kalau misalnya Nabi Muhammad yang ngarang, masa dia bikin ngarang ayat gitu? Ya kalau gunung ya dari dulu juga, dari zaman Kongo masih muda, ya di situ gunung bergerak bagaimana coba? Ya kan gitu ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad yang ngarang Quran gitu, ya pasti kan dia nggak akan ngarang ayat yang begitu gitu. Betul ya? Tapi ternyata benar, gunung itu bergerak. Tapi dalam pergerakan yang lama gitu. Karena kulit bumi itu bergeser setiap tahunnya antara 3 cm sampai 13 cm itu 1 tahun. Bertahun. Iya. Kalau ratusan tahun bahkan ribuan tahun ya ini udah kemana-mana gitu. Udah kayak awan jalan bergerak. Ngerti? Dulu mungkin Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu nyatu. Dia nggak bisa. Artinya lempeng lapisan kulit bumi itu bergerak. Nanti bumi makin jauh dong. Hah? Ya berarti bagian-bagian bumi makin jauh gitu, Iya. makin lebar. Iya, bergerak bukan lebar. Yang tadinya ini dekat jadi menjauh. Ya ini berarti jadi dekat. Gitu, bergerak. Berarti ntar ada yang ketemu dong, ada di sini. Tadi Bisa. menjauh yang ini ketemu sama yang ini gitu. Iya, makanya ada gempa itu karena gerakan kulit bumi. Nah, terus kalau misalnya dua lempengan begini, yang satu ketemu, dia akan yang satu ke atas, yang satu ke bawah, itu jadi gunung. Iya. Oh my god. Berarti jadi ini dong. Tiba-tiba misalkan ada gunung baru gitu di sini. Bisa jadi kalau Iya, misalnya lama. Kalau misalnya nanti kalau masih ada tahun berapa ribu tahun lagi, misalnya atau juta tahun lagi masih ada gitu. Bisa jadi ada gunung.
Kan ada lempengan-lempengan, ini lempengan mana gitu. Ngerti? Ya intinya Quran itu terlalu ajaib kalau buatan manusia. Ngerti nggak? Quran itu pasti ciptaan Allah, turun dari Allah. Informasinya Allah, bersumber dari Allah. Makanya setiap apa yang ada di Quran itu akhirnya terbukti benar gitu. Ngerti nggak? Nah, ketika Quran itu menceritakan akhirat, ya pasti benar. Ngerti? Jadi adanya akhirat itu mudah-mudahan kalian bisa yakin. Ngerti? Nah, keyakinan itu harus, kalau memang benar itu kalian yakin, harusnya ada aksi yang kelihatan dari kalian. Apa aksinya? Kalau Quran itu, kalau misalnya kalian yakin Quran itu benar dan Quran menceritakan akhirat, adanya akhirat, ada surga dan neraka, apa aksinya? Ibadah. Hah? Ibadah. Ya kalian harus bisa mencari apa yang menyebabkan orang itu bisa masuk surga, diperbolehkan masuk surga, diizinkan masuk surga oleh Allah, apa gitu. Beramal soleh. Ya itu nanti kita bahas. Tapi yang penting kalian yakin dulu. Ya, yakin nggak? Yakin. Ya, kalau kalian yakin, kalian harus bisa menjawab apa yang menyebabkan orang itu bisa masuk surga gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Nah kan ayah di video pertama kan ayah bilang ayah sayang kalian tuh. Ayah khawatir kalian nggak bisa masuk surga, ngerti nggak? Atau nauzubillah min dzalik malah masuk neraka. Ya, itu ayah khawatir di situ. Jadi kalian harus menggunakan tadi yang dulu kita bahas, pendengaran, penglihatan, dan hati kalian buat menemukan itu, buat meyakini itu. Ya. Nah, sampai situ aja. Kalau sampai poin ini aja kalian pegang, kalian pahamin, kalian yakinin, itu insya Allah udah kalian tuh di arah yang benar gitu. Ya. Ayah nggak khawatir kalian mungkin jadi sukses, orang sukses, kerjanya enak atau jadi pengusaha, itu ayah khawatir, tapi itu cuma alat jembatan. Tujuan akhir kalian itu di akhirat. Ngerti nggak bang? Kalian bisa jadi apapun profesi kalian nantinya, tapi itu cuma alat, cuma jembatan, bukan tujuan akhir. Nah tujuan akhir kalian itu yaitu akhirat. Kalian harus fokus ke situ, bukan di jembatannya. Jembatan penting nggak? Penting juga. Jembatan bambu satu doang, bambunya susah kan menjembat. Lebih enak jembatan beton yang lebar gitu kan. Jembatannya juga mungkin pakai motor atau kendaraan cepat nyampe. Jadi penting sebenarnya jembatan, tapi bukan jembatannya yang fokus utama kalian. Itu alat doang buat tujuan akhir. Nah, nanti ya kalian pikirin ya. Karena kalau kalian sampai nggak mikirin itu, soal itu, kalian itu sama aja seperti hewan ternak. Dikasih pendengaran, penglihatan, hati, tapi nggak pernah dipakai. Kalau hewan ternak kayak gitu, ya karena dia nggak punya fasilitas, nggak punya potensi itu, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau kalian manusia, ayah juga ya harus memanfaatkan itu. Gitu ya. Ya. Udah mau maghrib. Kita ngobrol poin itu aja dulu, nanti kita sambung lagi. Ya. Alif, udah yuk.